Suara klakson. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan tutorial atau cara memasang klakson ya. Ini klakson Denso ya, yang biasa digunakan di mobil. Sebenarnya sekarang kita pasang di motor RX ya. Karena ini menggunakan dua klakson, terus kemudian ini biasanya digunakan di mobil. Oleh karena itu ketika kita melakukan instalasi pada motor itu harus menggunakan relay ya, supaya switch klaksonnya itu aman. Oke, bagaimana cara instalasinya? Mari kita lihat. Nah, ini motor RX-nya ya, yang kita pasang klaksonnya. Nah, ini adalah klaksonnya sudah kita pasang ya. Cara masangnya sesuai ini saja, sesuai dengan dudukan di RX, pasti semuanya ada seperti ini. Terus kemudian kita gunakan baut dan mur 10 untuk mengikat klakson di sini ya. Dan posisinya dia memiliki dua klakson, kiri dan kanan. Nah, bisa dilihat ya cara pemasangannya seperti itu. Disesuaikan aja dengan tempat yang sudah tersedia. Nah, setelah itu ini soket orsinil ya, dari baterai, terus kemudian ke kunci kontak. Dari kunci kontak, nanti setelah kunci kontak on, listrik akan disalurkan ke sini. Nah, setelah kunci kontak on, nanti listrik akan nanti setelah kunci kontak on, kemudian arus nanti akan disalurkan ke sini, switch klakson atau horn ya. Dari sini baru nanti langsung disalurkan ke sini, dan ini disambungkan di sini ya ke klakson. Untuk min di sini, untuk plus di sini, kayak gitu ya. Nah, karena ini adalah klakson mobil dan takutnya nanti switchnya yang akan bermasalah kalau misalkan dipaksakan dilangsungkan. Oleh karena itu, supaya suaranya maksimal juga, kita gunakan arus langsung dari baterai, kayak gitu ya. Arus langsung dari baterai, tentunya dengan bantuan dari relay. Nah, relay seperti ini ya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan instalasi pada klakson yang akan kita pasang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu instalasi klakson orsinil ya, bawaan dari motor Yamaha RX ini. Nah, secara simpelnya kita mulai dari ini dulu ya, dari baterai. Nah, ini baterai. Di sini ada kutub negatif dan kutub positif. Ya, negatif tentunya langsung ke bodi ya, bisa langsung ke bodi tiap komponen kelistrikan dan ke bodi motor. Terus kemudian yang positif ini nanti akan dialirkan, tentunya di sini pasti bakalan ada fuse ya. Ada fuse yang berfungsi sebagai pengaman. Setelah itu nanti akan ada kunci kontak. Di sini ada kunci kontak ya. Dari kunci kontak, kalau motor RX yang dimainkan itu adalah negatifnya. Jadi sebenarnya klakson itu sudah standby ya, arus listrik. Tapi karena tidak ada negatifnya ya, komponen elektronik kalau misalkan tidak ada negatifnya ya nggak bakalan bisa hidup atau berbunyi kayak gitu ya. Lampu juga ya. Nah, di sini ini langsung ke soket klakson biasanya di sini ya. Nah, kita gambarkan saja. Di sini ada klakson biasanya seperti ini. Biasanya klakson ada dua soket ya, dan kalau klakson ini sebenarnya bisa dibulak-balik, mana positif mana negatif itu bisa bolak-balik dan dia bisa hidup aman karena di sini gak ada spesifikasinya. Terus kemudian ini disalurkan ke sini misalkan ya, ini ke positifnya, terus ini ke negatifnya.
untuk komponen elektronik ini tidak akan bisa hidup tanpa adanya massa. Nah, massa itu diatur oleh ini ya, oleh switch dari motor, dari handle ya, atau dari saklar. Nah ini ada switch seperti itu biasa di motor ya. Nah, switch, terus kemudian ini disalurkan ke negatif ya. Sebenarnya bisa juga ke sini, dan ketika negatif nempel ke bodi itu udah pasti negatif ya. Ini switch, ada switch klakson. Nah ini switch klakson. Jadi fungsi switch klakson pada motor air racing itu berfungsi untuk menyambungkan negatif pada klakson. Jadi ketika ini dihubungkan, dipencet ya, ini kunci kontak on, dia sudah standby arus positif ke klakson. Nah, saklar akan berfungsi menyambungkan negatif ya, ini massa ke klakson. Nah, ketika ini dihubungkan, baru nanti akan ada bunyi dari klakson ya, karena ini sudah terpenuhi, positifnya ada, negatifnya ada, dan ini pasti bakal bisa hidup. Terus kemudian bagaimana sih cara melakukan perakitan menggunakan relay? Nah, yang perlu kita ketahui, relay itu dia memiliki 4 kaki ya. 2 berfungsi sebagai menghasilkan medan magnet, dan 2 lagi sebagai terminal untuk menyalurkan listriknya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nih biar jelas. Terus kemudian yang ini. Nah, jadi gini ya harusnya ya. Nah, jadi kalau misalkan medan di sini dia mendapatkan arus positif dan arus negatif, maka ini akan menimbulkan medan magnet sehingga akan menarik ini ya, switch yang ada di dalam itu ke sini sehingga menempel, dan terminal ini dengan terminal ini dia akan menyalurkan arus ya. Nah, bagaimana cara instalasinya? Instalasinya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ini biar mempermudah kita hapus dulu ya. Intinya ketika kita memberikan relay, kita tidak merubah sistem yang sudah ada, tapi kita harus menambahkan ya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan kita ingin kembali lagi pada yang orisinil tanpa menggunakan relay ya, kita juga bisa gitu ya, karena ini tidak kita rubah dan kita tidak potong atau tidak apapun, cuman beralih fungsi saja. Awalnya yang orisinil ini adalah untuk memberikan arus ya, terus kemudian membunyikan klakson, kita rubah untuk menggerakkan ini ya, relay, menggerakkan relay kayak gitu ya, untuk membangkitkan medan magnet dari relay. Bagaimana caranya ya, berarti seperti ini ya. Ini yang positif. Nah, tadinya kan ke klakson kita cabut, terus kemudian kita arahkan ke sini. Nah, ke positif ya, ke positif. Terus kemudian ke positif ya. Terus kemudian ini namanya terminal 85, yang ini 86 kayak gitu ya. Ini yang awalnya ke sini ke negatif, kita rubah ke sini. Nah, gitu ya. Jadi yang awalnya sistem klakson ya, sistem kelistrikan klakson pada motor itu langsung ke klakson, tapi kita alihkan ke relay. Jadi positif dan negatif yang ini kita gunakan untuk menggerakkan relay ya. Kalau misalkan kita tekan si switch klaksonnya, tek,
maka relay akan di sini akan bereaksi. Reaksinya adalah menghasilkan medan magnet dan menarik ini. Nah, terus kemudian kita harus ini ya, harus membuat jalur yang baru. Nah, nggak boleh langsung ke baterai positif, tapi kita harus ngambilnya setelah fuse ya, atau sikring. Nah, dari sini biasanya sebelum ke kunci kontak ya, kita ambil satu, terus kemudian kita bawa ke sini, kita tempelkan ke sini ya, kita hubungkan ke sini. Nah, kita hubungkan ke sini kayak gitu ya. Ini namanya terminal 30. Nah, terus kemudian terminal 87 di sini. Berarti output ya 87. Nah, arus dari baterai yang ke terminal 30 itu tidak akan keluar ke 87 tanpa adanya kemagnetan yang dihasilkan dari sini ya, dari sistem yang ini. Nah, dari 87 ini baru nanti langsung dialirkan ke klakson. Nah, kayak gini ya. Nah, ini klakson. Karena klaksonnya ada 2, berarti kita harus mencabangkan, membuat cabang. Nah, kayak gini ya. Ini adalah positif ya. Ini positif, nyambung ke sini yang ke positif. Ini negatif. Terus kemudian ini juga sama ya. Ada positif, ada negatif. Yang negatif kita hubungkan dengan negatif. Terus kemudian kita sambungkan ke massa. Nah, yang positif kita ambil lagi ke sini, dicangkok aja ya. Ambil di sini, kita tarik, terus kemudian kita pasangkan ke sini. Jadi secara prinsip kerja, ketika kita menekan ini ya, ini yang orsinil. Nah, awalnya itu untuk menggerakkan klakson, tapi kita rubah untuk menggerakkan relay. Jadi ketika switch klakson itu ditekan, maka relay akan menimbulkan medan magnet. Setelah itu akan menarik ini relay ya, ini sehingga terminal 30 dan 87 itu akan tersambung. Kalau misalkan tersambung, maka arus yang tadi, yang ini yang kita buat ini akan langsung disalurkan ke sini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke instalasi. Kalau misalkan kita sudah memahami rangkaiannya seperti ini, kita lanjut ke instalasi. Nah, ini bisa terlihat untuk nomor-nomor relaynya, dan ini instalasi seperti ini. Di sini sudah terlihat nomor 85 dan 86. 85 dan 86 ini nanti kita sambungkan pada switch orsinil ya, pada switch orsinil. Nah, untuk kaki 85 dan 86 ini nanti dikasih 85 positif, 86 negatif. Nanti ketika switch klakson ditekan, maka dia akan mengaktifkan relay di sini, mengaktifkan relay sehingga menyambungkan terminal 30 dan 87. Nah, cara kerja dari relay seperti ini ya. 85 dan 86 nanti akan disambungkan ke ini, ke kabel orsinil untuk klakson. Yang tadinya plus minus itu dimasukkan ke klakson, sekarang kita masukkan ke sini. 85-nya ke positif, 86-nya ke negatif. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya. Di sini sudah ada terminal 85, 86. Ini secara satu kesatuan nanti dikasih 85 itu positif, 86 itu negatif, dibulak-balik juga bisa ya. Itu untuk mengaktifkan medan magnet dan menyambungkan 30 dan 87. Paham ya?
ketika 8586 dikasih arus positif 1, negatif 1, nanti akan timbul kemagnetan sehingga menarik atau menyambungkan terminal 30 dengan 87 kayak gitu ya. Kalau tanpa ada arus 30 dan 87 itu tidak akan tersambung. Nah, sekarang kita pasangkan 85 dan 86 ke ini kabel orsinil untuk klakson 85 mana? Nah, ini dah. Nah, di sini sudah ada 85, 86, 30, 87. Nah, ini kita masukkan ya. Untuk positif 85 sebenarnya dibolak-balik juga nggak masalah. Terus untuk yang negatif di 86. Oke, sekarang kita coba apakah relaynya itu berfungsi atau tidak. Caranya ya, caranya kita kontakkan kunci kontak ke on. Oke, sudah ya. Sudah nyala. Kunci kontak ke on, terus kemudian kita tekan klaksonnya. Nah, ketika kita menekan switch klakson, maka relay akan berbunyi. Nah, coba perhatikan. Tuh, terdengar gak? Ketika saya pencet dikit, pasti terdengar cek tek tek tek. Nah, itu suara dari relay, berarti relay sudah aktif. Tinggal di sini ada terminal 30 dan terminal 87. Ini terminal 30 itu harus disambungkan pada arus listrik yang standby dari motor. Dan 87 itu nanti tinggal disalurkan ke ini, ke klakson ya, karena klaksonnya 2, nanti kita cabangkan 87 ke sini 1, terus tinggal dicabangkan ke yang satunya lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi udah jelas. Yang terminal 85 itu ke positif, 86 ke negatif. Ini salurannya ke sini, ke switch dari klakson. Terus kemudian yang 30 87 itu masuk 30 ke baterai dan 87 ke klakson. Ya, nanti akan langsung berbunyi. Kayak gitu ya. Nah, kalau ini kita coba dulu ya. Di sini kita sambungkan negatif ya. Ini adalah negatif dari body. Kita sambungkan. Terus nah, ini negatif salah satu ya, kita sambungkan ke sini. Nah, nanti ini satunya lagi kita sambungkan ke terminal 87 dan 30 nanti ke baterai. Nanti kita cobain dulu sebelum kita pasang dan kita rapihkan. Kita coba dulu salah satu dari klaksonnya. Nah, kita uji coba ya. Ini hubungkan 87. Nah, ini terminal 87 ke sini. Satu lagi ke klakson yang ini. Nah, ke sini ya. Oke. Nah, untuk terminal 30-nya kita sambungkan ke baterai. Kebetulan di sini sudah ada ya sebelumnya, tinggal kita sambungkan aja ke sini. Nah, secara ini udah terhubung ya. Yang 85 ke positif kabel orsinil, yang ke klakson ya, terus 86 yang negatifnya, terus kemudian yang 87 tadi ini ke 87 ke klakson. Terus yang 30 itu ke positif baterai. Nah, ini baterai nih. Sini ya. Ke positif baterai. Nah, ini positif baterai. Tentunya jangan langsung ke baterai, harus setelah fuse. Kayak gitu ya. Tinggal kita coba berfungsi atau tidak. Nah, kita coba.
Nah, kunci kontak di on kan dulu, terus kemudian kita klakson. Nah, terdengar ya. Jadi intinya gini, dari baterai ke fuse, dari fuse nanti langsung ke kunci kontak, dari kunci kontak nanti disalurkan ke ini ya, ke switch dari klakson, dan kemudian positifnya masuk ke relay 85 kayak gitu. Nah, 86-nya kita ngambil negatifnya, boleh dari body dari manapun ya. 85 itu dari switch, 86 itu dari massa. Terus setelah itu untuk terminal 30 itu dari ini ya, dari fuse langsung masuk ke terminal 30. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ada nomornya. Nah, 30 nih. Nah, bisa dilihat di sini ada nomor 30, terminal 30 dari baterai. Terus kemudian untuk terminal 87 itu ke klakson. Nah, ini 87, yang ini nih, yang pink 87 ke klakson. Maka arus yang mengalir ke klakson itu langsung dari baterai terus ke fuse, ke relay, dari relay ke sini. Dan stop kontak yang mengatur relaynya itu adalah ini, switch. Mantap kan? Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita langsungkan tanpa menggunakan relay, takutnya ini yang kalah dan biasanya sering rusak di sini. Kalau posisi menggunakan relay, berarti stop kontak atau switch klakson ini hanya digunakan untuk mengaktifkan relay saja. Jadi posisinya akan lebih aman. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah jelas berfungsi, tinggal kita rakit. Nah, selanjutnya tinggal kita rakit saja. Artinya harus dirapihkan biar perkabelannya aman ya, dan nanti harus disolasi. Sebisa mungkin ujung-ujung kabelnya yang terhubung ke klakson, terus kemudian ke relay, kita harus menggunakan sekun kuningan seperti ini sambungnya, sehingga lebih aman ya, lebih aman dan lebih rapi juga. Jangan sampai kita pasang seperti ini. Kalau seperti ini kurang aman juga sih, dan rentan nggak kuat gitu, sehingga arus yang mengalir nanti kurang maksimal. Nah, karena kita menggunakan dua, berarti kan posisinya positif harus diberikan dua. Ini dari relay, terus kemudian masuk ke satu klakson dan kita cabangkannya, satu menjadi dua, dan satu lagi ini ke klakson satunya lagi yang sebelah kiri, sebelah sana. Terus ini juga massa, nah ini
ini yang warna hijau masa. Masa ini juga kita cabangkan. Nah, satu ke sebelah kanan, ini ya, satu sebelah kiri. Jadi seperti itu ya. Karena posisinya ini klaksonnya 2, jadi kita rakit, kita sambungkan secara seri ya. Setelah itu kita rapihkan, kita pasang relaynya supaya tidak acak-acakan dan aman. Boom. Mantap. Nah, ini udah beres dirakit, tinggal kita coba. Mantap. Mantap. Nah, mari kita coba ya. Dok, lanjut. Wih, mantap.